Halo semuanya, kembali lagi di acara Talk With Me dengan saya Muhammad Iljam Ufa. Kali ini kita akan kedatangan tamu spesial. Kenapa spesial? Karena tamu ini dulunya teman SMA saya. Dan nantinya kita akan membahas tentang buku yang telah diciptakannya semasa pandemi ini. Langsung saja kita panggilkan Klasul Amal. Silakan. Woi, halo. Udah lama ya kita gak ketemu. Iya, udah lama loh kita nggak ketemu. Kapan ya? Terakhir apa ya? Pas kita reuninan kayaknya ya. Oh, iya. Pas bukber kayaknya deh. Oh iya, pas bukber lama banget loh itu. Ngomong-ngomong belakangan ini ngapain aja mas? Kalau belakangan ini mungkin ya gini-gini aja sih, soalnya kan lagi pandemi. Jadi ya mungkin di rumah terus melakukan aktivitas biasa, terus kejalanin hobi, minat. Terus juga ada ini sih kegiatan aktif di Orda juga. Oh iya, iya. Nah ngomong-ngomong nih, katanya Mas Ikhlas Sulamal habis nyiptain buku ya? Kok tahu sih? Iya tahu lah. Di story IG teman-teman saya kan banyak yang posting, Oh iya. promoin, wah keren, salut. Salut apa ini peres nih biasanya. Ini padahal ngomong-ngomong teman saya dulu ini nggak serajin ini loh. Dulu nggak suka nulis kayak gini. Iya, nggak nyangka bisa nyiptain buku. Dan mari ya kita bahas tentang buku sedikit-sedikit. Iya. Nah, kenapa tiba-tiba masnya tertarik untuk membuat buku? Bentar, ini boleh diminum nggak? Oh boleh ya. Silakan. Minum dulu ya. Aus soalnya lebih. Ya gimana? Tadi kenapa masnya tertarik membuat buku? Kalau tertarik membuat buku sih mungkin awalnya dari hobi kali ya. Nah, kalau dulu katamu kan bilang SMA kayaknya nggak serajin ini. Ya emang dulu SMA nggak serajin ini sih. Cuma dulu waktu SMA itu emang ada interestnya lah, ada rasa tertariknya soal kayak menulis, terus kayak apa ya, hal-hal yang berbau kayak bahasa gitu dulu tertarik. Cuma mungkin belum diimplementasikan aja. Jadi kalau pas di kuliah kan kebetulan jurusannya juga mendukung, akhirnya ya mencoba membuat, dan mungkin salah satu isi hati kali ya. Oh, curahan hati seorang Mas Ikhlas Sulamal ini. Jadi kayak nggak seluruhnya, tapi mungkin sebagian ada curahan hati, dan juga siapa tahu kalau membuat buku itu bisa mewakili orang-orang, kalau membaca itu pesannya tersampaikan kayak gitu. Ini apakah termasuk apa ya, salah satu pengalaman dari Mas Amal apa gimana? Kalau pengalaman ya salah satunya mungkin pengalaman kali ya. Ngomong-ngomong, Gimana? maaf saya potong ya. Iya, silakan. Ngomong judulnya apa nih? Kalau judulnya sendiri itu buku saya yang kemarin terbit itu antologi puisi berjudul Fata Morgana. Antologi puisi itu kayak gimana mas? Nah, kalau antologi puisi itu berarti kumpulan puisi. Jadi dalam satu buku itu ada kumpulan puisi. Nah, kenapa bisa milih judulnya Fata Morgana? Nah, mana ya? Waktu itu mungkin lagi mendapat ilham. Ilham Fahrudin maksudnya. Ilham teman saya. Oh iya, teman kita ya. Iya. Ya kalau misal judul kenapa Fata Morgana mungkin ya karena itu gini, buku yang saya tulis ini kan antologi puisi yang di dalamnya tuh ada puisi berjumlah kurang lebih 50-an puisi karya saya sendiri. Terus itu bergenrenya tuh romance. Jadi genrenya kayak percintaan anak-anak lah, kayak anak-anak zaman now ibaratnya. Ya nyambung lah sama kita-kita yang masih remaja. Nah, kayak pikirannya gitu. Nah, katanya. terus kenapa Fata Morgana? Mungkin karena Fata Morgana itu kan maknanya ketika kita melihat sesuatu itu tuh ada di depan tuh kelihatannya indah. Tapi setelah kita jalani, setelah kita berjalan ke suatu keindahan itu, tapi ternyata itu hanya kefanaan biasa. Jadi kayak halusinasi itu loh. Itu kan cocok banget tuh sama kayak percintaan Iya. masa-masa kita lah. Kalau soal ngomongin halusinasi cocok tuh sama
Cocok anak apa? perempuan cewek-cewek masa kini gitu. Oh, iya. Sukanya kan berhalu-halu gitu kan. Oh, berhalu kayak di sosmed. Nah iya betul, mesti itulah nantinya kata-kata masnya nanti dibuat postingan di IG pasti Ah, iya. di story. Kadang kalau galau-galau gitu pasti diupload. Iya. Nah selain ngomongin judul tadi Mm-mm. tuh kira-kira berapa lama ya buatnya? Kalau membuatnya sendiri sih, kalau jujur saya mulai menulis awalnya tuh dulu kayak Nggak, saya maksudnya mulainya kapan? mulainya Pas itu sebelum spesifiknya awal pandemi. awal pandemi. Ya, jadi awal pandemi daripada gak ngapa-ngapain, terus saya kan juga hobi tadi sering nulis, daripada hanya coret-coret di kertas saja, terus kenapa nggak tak buat sebuah buku, jadi kayak gitu sih. Oh iya. Iya, kayak gitu. Nah selain tadi Hmm. judul udah, terus waktu pembuatan Lama loh kita nggak ketemu, berubah kamu. kayaknya anda yang berubah ini. Aduh, lo yang Anda berubah yang sumpah. berubah. Gila, lama banget, Ini, Mas. lama banget Bukan, guys Mas. nggak ketemu. Iya. Ya benar ya guys. Lama banget nggak ketemu. Nah buku ini dijual harganya berapa ya kira-kira ya? Kalau bukunya sendiri itu kemarin waktu open pre-ordernya itu 45.000. Kalau misal nggak harga promo itu 55.000. Kalau harga temen Harga temen nggak itu bisa dibicarakan ada di nggak? belakang. Oh ya Bisa, gampang bisa, ya. gampang lah. Tadi soal ngomongin Fata Morgana, kirain tuh masnya tuh buatnya tuh pas di tengah-tengah jalan raya gitu. Pas panas-panas kan. Jadi kayak Sedangkan melihat Fata Morgana, bayang-bayang. iya. Nah itu kan apa arti secara harfiahnya, secara aslinya. Cuma kan di sini disambungin ke kayak romance-romansnya anak sekarang kan kayak apa kayak halu kayak gitulah. Halo. Oke. Kayak gitu. Selain nulis gak ada ya mas? Tadi ya udah ya. Iya, kalau misal hobi sih nulis, terus kadang juga kalau hobi sendiri sih nulis, terus masak tapi nggak terlalu, terus apa lagi ya? Mungkin dengerin musik, main musik kayak gitu-gitu sih. Nggak terlalu sih. Oke. Ah, Dalam buku ini tuh Ah? ngomong-ngomong apa sih yang bisa diambil dari pesan-pesan yang terkandung dalam buku itu? Kalau pesan-pesan di buku ini tuh apa ya? Mungkin buku ini tuh menceritakan untuk orang-orang yang percintaan orang-orang yang gagal mungkin ya. Kayak gitu. Jadi misal kalian membaca buku ini mungkin sebisa mungkin saya mencurahkan isi hati, tapi juga saya kayak mengkombinasikannya dengan isi hati para pembaca, mungkin kayak kasus-kasus para pembaca mungkin yang misal ditinggal pas sayangi. Wah malah nyanyi. Aduh. Ya kayak gitulah pokoknya. Kayaknya ini malah jadi sesi curhat ya. Iya, saya curhat loh, ini kayak ketemu teman lama kayak gitu loh. Ya curhat dari pengalaman yang dulu-dulu Iya, aduh. diciptakan di sebuah buku yang bernama Iya. Fata Morgana. Benar. Nah kemarin kan ngomong-ngomong ada itu tuh, saya tahu dari story IG teman-teman lah. Bentar. Ini kok ini disponsori ya? Iya. Oh, disponsori ya. Oh, pantesan. Oh, Ini- berarti kalau yang ini Aslinya tadi judulnya ini Cimori Oh. with me. oh gitu. Jadi Takuchi Mori gitu ya? Iya tahu Cimori lah. Gitu lah. Berarti ini yang bayar, ini yang nggak bayar, ini yang bayar. Iya. Soalnya nggak ada ininya guys, Iya. nggak ada mereknya guys. Langsung saja kita minum aja. Oh gitu ya, Pada oke. penasaran rasanya. Oh gitu. Berarti ini, oh iya, waduh. Terima kasih Cimori. Seger sekali guys. Oh iya. Emang bikin melek sih ya. Ini cocok banget diminum pas masa-masa pandemi kayak gini karena susu yogurt ini berguna buat kita-kita yang sukanya diet lah, suka kesehatan.
cocok nih kalau yang sering olahraga workout di rumah gitu, minumnya susu yogurt Oh, ini. iya sih. Ditambah saya suka banget nih yang rasa blueberry. Bener, saya aslinya suka blueberry. Oh, suka blueberry ya. Kalau makan kue Bandung apa roti Harus bakar blueberry. rasanya blueberry. Ntar tak cari deh. Oke. Cimori. Mantap. Selalu dukung Cimori. Cimori. Enak loh guys. Enak Cimori. Oke, kembali lagi Ya. ngomongin Terus? soal buku tadi Iya. ya. Kemarin kan ada tuh saya lihat di story teman-teman kita gitu pas SMA tuh promosiin itu acara bedah buku itu. Oh iya. Nah, dalam acara itu tuh ngomongin soal apa sih? Kalau masalah bedah buku itu kebetulan mungkin ya alhamdulillah buku saya dibedah sama pihak jurusan kuliah. Jadi sebenarnya ada beberapa buku sih, ada beberapa opsi buku yang akan dibedah. Tapi saya mendapat kabar kayak gitu, ya udah nggak apa-apa. Kalau isinya sendiri, ya kita membedah dari jurusan bahasa ya saya ya. Jadi kayak apa ya, kayak membahas strukturnya mungkin, terus cara teoritisnya, terus dari segi pembaca itu bagaimana kalau pas membaca itu tuh kesannya apa kayak gitu sih. Apakah ada revisi? Kalau Nggak revisi ya pasti ada lah. Oh, ada. Nggak mungkin nggak ada. Soalnya kan saya juga baru pertama kali Iya. membuat buku kan. Jadi Ya, mungkin maklum masukan sih. nah ya. Ada. Saya kira malah ini kayak tugas gitu. Oh Enggak ya? Enggak. Enggak, oh. Dia emang pure keinginan untuk membuat sih. Berarti di kampus maksudnya ikut kayak organisasi khusus Kalau buat sastra bahasa ya. Nah. buat puisi, Nah. cipta itu. nah aku enggak, aku sama sekali nggak ikut loh, sumpah. Oh, malah gak ikut ya? Nggak ikut. Hmm, Malah nggak ikut. Kalau di kampus mungkin aku bisa dibilang apa ya? Mungkin orang-orang anak kupu-kupu. ya anak kupu-kupu mungkin. Kalau orangnya punya anak kupu-kupu, tapi kupu-kupunya kupu-kupu yang bermanfaat. Ya, nggak hanya kuliah pulang. Oh, Kayak gitu sih. ini Mas bisa dihidupin dulu. Iya. Oke, cukup sekian ya teman-teman perbincangan kali ini. Ya, maaf ya. Cuman segini saja kita. Iya. Padahal bisa lama loh. Iya, sebenarnya. aslinya bisa lama. Karena durasinya udah tidak memungkinkan dan sudah mepet sekali. Kita tutup saja ya. Oh ya, silakan. Tetap semangat, tetap sehat, Tetap semangat, jaga kondisi jaga di kondisi, tengah pandemi. pandemi. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip.